Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Maya Kusumawati dari Prodi Akuntansi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini aku akan membahas tentang SAP PP nomor 71 tahun 2010. Oke, di sini aku dua topik pembahasan, yaitu gambaran umum PP 71 2010, yaitu definisi standar. Definisi standar PP nomor 71 lampiran 1, PP nomor 2, perbedaan lampiran 1 dan lampiran 2. Perbedaan antara lampiran 1 dan lampiran 2 PP 71 tahun 2010 dalam hal jumlah paragraf, definisi pengukuran, pengungkapan, dan perbedaan mendasar akrual. Standar akuntansi pemerintahan. Definisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. PP 24 2005 telah diganti menjadi lampiran 2 PP 71 2010. SAP berbasis akrual terdapat pada lampiran 1 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan 12 PSAP. Berlaku sepenuhnya paling lambat tahun anggaran 2015. SAP berbasis kas menuju akrual pada lampiran 2 berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Berbasis kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dan 11 PSAP. Tidak berlaku mulai tahun anggaran 2015. Pemerintahan berbasis akrual lampiran 1 PP 71 tahun 2010. Dasar Hukum Basis Akrual Pasal 1 UU 17 2003. Pendapatan negara daerah adalah hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Belanja negara daerah adalah kewajiban pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pasal 36 ayat 1 UU 17 2003. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun. Pasal 70 ayat 2 UU 1 2004. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapat dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008. Konsepsi dan manfaat basis akrual. Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh earned, dan beban belanja diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Manfaat basis akrual antara lain memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Selanjutnya, komponen laporan keuangan. Basis kas menuju akrual ada 4, yaitu laporan realisasi anggaran 2 neraca, 3 laporan arus kas, 4 catatan atas laporan keuangan. Basis akrual ada 7, yaitu 1 laporan realisasi anggaran 2 neraca, 3 laporan arus kas, 4 catatan atas laporan keuangan, 5 laporan operasional, 6 laporan perubahan saldo anggaran lebih, 7 laporan ekuitas. Hubungan standar akuntansi pemerintahan dengan opini audit. Kriteria pemberian opini laporan keuangan oleh BPK UU 15 2041. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. 2. Kecukupan pengungkapan. 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Efektivitas dalam pengendalian intern. Komponen laporan keuangan. Setiap entitas menyajikan komponen laporan keuangan tersebut kecuali laporan arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum. Laporan perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disajikan oleh bendahara umum negara atau daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Untuk selanjutnya yaitu laporan realisasi anggaran. Kebijakan akuntansi pendapatan, laporan realisasi anggaran, pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat bendahara pengeluaran menerbitkan surat tanda setor dan menyetorkannya ke Bank Jatim.
Pengukuran pendapatan LRA dicatat sebesar surat tanda setor yang disetorkan bendahara penerimaan ke Bank Jatim berdasarkan tarif yang telah ditetapkan. Pengungkapan pendapatan LRA disajikan sesuai dengan kode akun di PP 71 tahun 2010. Konversi pendapatan versi Pemendagri 13 tahun 2006 ke versi SAP diluangkan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan juga menyajikan besaran restitusi pendapatan pada tahun berjalan. Selanjutnya yaitu kebijakan akuntansi belanja. Pengakuan belanja LS diakui pada saat terbitnya SP2D LS dan telah dicairkan oleh Bank Jatim. Belanja UP, GU, TU diakui berdasarkan pengesahan SPJ oleh BUD. Belanja gaji diakui pada saat terjadinya SP2D gaji dan telah dicairkan oleh Bank Jatim. Pengukuran belanja diakui secara bruto berdasarkan dokumen pengeluaran kas yang telah sah. Potongan harga atau diskon atas belanja tidak mengurangi belanja yang bersangkutan dan dicatat sebagai pendapatan. Penyajian belanja dalam LRA mengacu pada PP 71 tahun 2010. Konversi belanja versi Permendagri 13 tahun 2006 vs PP 71 tahun 2010 disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Oke teman-teman, tadi adalah sedikit pembahasan tentang SAP PP 71 tahun 2010. Semoga dapat membantu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.